Hari ini luar biasa. Alhamdulillah begitu semangat sekali untuk hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin. Persiapan berdoa, doa mulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dibuka, disiapkan buku codingnya, buku paket, buku tulisnya dikeluarkan. Pada pembelajaran kali ini, Pak Khairul akan mempelajari tentang berpikir komputasional dengan tujuan pembelajaran yaitu berpikir secara dekomposisi untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita memecahkan masalah-masalah tersebut dengan cara dekomposisi. Oke. Dibuka halamannya tentang dekomposisi, kemarin halaman berapa? 28, silakan dibuka. Oke, dekomposisi. Sebelum mengarah ke sana, kita ingin tanya, bagaimana sih kalian mengatasi masalah sehari-hari, yaitu ketika kalian lapar? Angkat tangan. Bagaimana? Lapar kan masalah ya? Bagaimana cara mengatasinya? Angkat tangan. Makan. Hanya makan saja. Mengambil makanan. Itu saja. Memasak makanan. Weh, apa dia? Udah dijawab, Pak. Hah? Berjalan ke tempat makan, ke dapur, kemudian ambil piring, kemudian ke magicom, ambil nasi, kemudian ambil lauk di meja, makan. Tuh salah satu caranya. Mungkin ada yang lain yang nggak masak di rumah, akhirnya beli. Pergi ambil uang, jangan sampai nggak bawa uang. Ambil uang, kemudian ke warung beli nasi, kemudian bawa pulang, dibuka, dimakan. Itu. Ada cara yang lebih? Yang lain? Ada cara apa? Cara untuk mengatasi? Oh ya, nih, GoFood, males pergi keluar, akhirnya di rumah pegang HP, pesen Gojek, pesen GoFood, akhirnya makanan datang dimakan. Ya, ternyata dari masalah lapar saja itu banyak sekali cara. Iya kan? Ya. Nah. Oke, mari kita lanjutkan. Kita akan memberikan sebuah video pembelajaran, mohon disimak. Ya. Kalau ada yang perlu dicatat, yang penting-penting saja, jangan semuanya. Paham? Jempol buat kamu yang sudah menerang dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari memotong gigi, mencatat penjelasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir loh. Belum tentu. Contoh-contoh tadi menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir.
Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks dengan ketiga tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Ada yang tahu? Tadi kan tempat makan, hotel, dan museum. Jadi sudah urut di situ. Di situ akan melewati tempat makan dulu, kemudian hotel, kemudian museum. Masing-masing anak itu ada yang berhenti di hotel, ada berhenti di museum, ada yang berhenti di tempat makan. Jadi mana koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Dipikirkan dulu. Apa? Apa? Apa dulu? Ayo apa? Dia berhenti di restoran, berhenti di hotel, ya berhenti di museum, berhenti semua tempat kok. Ayo, ada yang lebih logis lagi. Koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Bila pokoknya yang terakhir itu lah. Yang mana? Anak yang pergi ke museum, restoran, atau ke hotel, atau sakarepis, terserah. Yang jawab museum, yang A dulu. Yang jawab museum, kenapa alasannya? Karena berhenti terakhir, oke. Yang jawab kedua, ke restoran. Alasannya? Karena berhenti pertama. Ada alasan lain? Ada. Pergi ke hotel, ada yang jawab? Enggak ada? Hotel? Ada yang manapun boleh? Berarti anaknya enggak berusaha ini. Jadi yang benar adalah yang restoran. Kenapa dimasukkan yang paling akhir? Karena dia keluar duluan. Tempat pertama, makanya dimasukkan terakhir. Berarti yang kelompok apa yang dimasukkan pertama? Kenapa kok museum? Karena turunnya terakhir. Kemudian kelompok kedua. Hotel. Kelompok Masalah akan lebih diselesaikan jika dibagi menjadi bagian-bagian yang kecil. Jadi di komposisi itu termasuk salah satu berpikir komputasional, yaitu membagi masalah. Kita punya masalah satu, itu dibagi ke kecil-kecil, masalah yang kecil-kecil. Dicari solusinya yang kecil-kecil dulu. Kalau masalahnya besar, dibagi menjadi bagian-bagian yang kecil, akan lebih mudah atau akan lebih susah? Pasti akan lebih mudah. Oke, habis ini tak kasih masalah. Masalah. Kalau punya 2 lembar, jadi dikerjakan, didiskusikan, ya. Satu kelompok terdiri dari 4 anak. Ini ada 2 lembar, jadi dibagi aja. 2 ngerjakan 1, 2 anak yang lain ngerjakan 1 lembar yang lain. Nah, tapi didiskusikan. Kalau sudah ketemu, didiskusikan. Ke sana dulu. Kasihkan belakang. 2 lembar. pecahkan
komputer seperti komputer. Tulisannya gede banget nih. Kelompok yang pertama tadi selesai. Kelompok yang pertama dulu. Kelompok 6. Di kelompok 6 maju. Semuanya maju. Presentasikan ya. Presentasikan diri, salam perkenalan diri. Kemudian presentasi hasilnya. Itu dulu. Ya, yang lain mendengar. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Jangan yang itu. Instruksinya apa? Dibaca. Yang lain memperhatikan. Penerapan gerakan untuk memberikan pertukaran Kita lihat jawaban dari kelompok 6. Yuk. Mana itu? 2 ke D. Terus? Sebentar. 3 ke, yang lain perhatikan ya. 3 ke C. Terus? 4 ke B. Terus? 5 ke A. Oke. Sudah? Itu pemecahan masalahnya? Oke. Yang kedua sekarang. Baca instruksinya. Instruksi kedua, pecahkan kode huruf abjad dibagi A.
silakan. Ada yang ditanyakan yang disampaikan kelompok 6? Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Sekian presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan lagi. Ada yang berbeda dari kelompok 6? Gak ada? Gak ada? Mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Instruksi 1. Dua kemana? Dua ke A, lurus berarti ya. Terus 3 ke B, 4 ke C, 5 ke D, berarti lurus semua. Kalau ini tadi silang ya, 2 ke B, 3 ke A, silang. Kemudian 4 ke D, 5 ke C, silang juga. Sudah? Itu. Ada yang ditanyakan? Berarti yang ini jalannya ke kiri. Yang kelompok 6 itu ke kanan. Beri tepuk tangan dulu. Itu kan? Ya. Lihat ke jam semua. Itu ke kanan atau ke kiri? Muternya itu ke kanan atau ke kiri? Hah? Ke kanan kan? Dari jam 12 ke jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, lurus. Ya kan? Kalau ini kan gak ada jarum-jamnya, yang ada kan jam analog. Jadi jawabannya benar adalah kelompok 6. Jadi yang jawab sama seperti kelompok 6, itu jawabannya benar. Karena lihat ulangan banyak. Bahkan dalam sehari-hari tanpa kita sadari, dalam memecahkan masalah kita sudah berpikir komputasional. Misalnya di komposisi, kalian mengetahui atau mengurutkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam makanan yang kalian sukai. Di makanan saset kan ada bungkusnya. Biasanya kan ada komposisi. Bahan-bahannya apa saja ada di situ. Kalian mengetahui hal tersebut, itu termasuk cara berpikir kalian sudah berkomposisi. Kemudian bermain puzzle, tahu puzzle lah. Mengurutkan itu kan. Itu juga masuk berpikir komputasional, yaitu pola, mengikuti pola, tahu polanya. Puzzle itu pasti ada polanya, nggak mungkin abstrak atau semburat sakar-sakar. Yang ketiga, apa itu? Kalian memasak nasi goreng. Pernah memasak nasi goreng? Mengetahui urutan-urutan dalam memasak nasi goreng secara garis besarnya. Siapkan nasi, siapkan bumbu, kemudian panaskan wajan, masukkan minyak, setelah panas masukkan nasinya, masukkan bumbunya, diaduk sampai matang, kemudian disajikan dimakan. Itu termasuk ke dalam abstraksi. Kemudian yang terakhir dalam berpikir komputasional adalah algoritma. Kalian berdiskusi mencari informasi tentang apa itu namanya, langkah-langkah atau proses pembuatan nasi goreng. Mencari informasi langkah-langkahnya. Langkah 1 ngapain, langkah
2 apa, 3 sampai nasi goreng itu dimakan. Itu pembelajaran kita hari ini. Nggak ada? Nggak ada? Kalau tidak ada, Khairul minta refleksi dari kalian. Tulis di mana? Di kertas itu saja, di baliknya. Nah, di baliknya tulis tentang di mana kalian menggunakan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di mana kalian menggunakan berpikir komputasional